بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak Alim berharap semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Sudah kalian siapkan bukunya? Buku pelajaran pendidikan agama Islam. Kalian buka halaman 65. Halaman 65. Kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Hadis niat atau hadis yang pertama dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pelajaran ketiga, hadis niat. Hadis Arba'in yang pertama. Pak Ali mau tanya, ada yang sudah hafal hadis yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah? Siapa yang sudah hafal hadisnya? Naam. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita membaca hadis Arba'in yang pertama atau hadis niat. Pak Alim baca, kalian ikuti. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Pak Alim ulangi. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala:
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Kemudian artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ia inginkan, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi Pak Alim bacakan artinya. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Isi kandungan hadis. Anak-anak sekalian, hadis yang kita baca tadi di dalamnya terkandung banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Hadis tadi merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian
dari ketiga unsur tadi. Hadis ini juga mencakup 70 bab dalam masalah fikih. Hadis ini juga merupakan sepertiga agama Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian daripada iman, karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman membenarkan apa yang ada di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan atau dengan perbuatan. Asbabul wurud atau sebabnya turunnya hadis ini, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Makkah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita, yaitu yang bernama Ummu Qais. Sebabnya apa? Sebabnya turun dari hadis ini adalah ada seseorang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan tujuan untuk agar dapat menikahi seorang wanita, yaitu yang bernama Ummu Qais. Ia berhijrah bukan untuk meraih pahala, akan tetapi hanya ingin menikahi seorang wanita. Maka orang tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala hijrah yang ia lakukan. Di antara pelajaran dari hadis yang kita bacakan tadi, yang pertama adalah bahwa niat merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Alim ulangi. Yang pertama, niat merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal melaksanakan ibadah dan tempatnya di hati. Pak Adim ulangi. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal melaksanakan ibadah dan tempatnya ada di dalam hati. Yang ketiga, harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap amal saleh dan ibadah. Alim ulangi. Harus ikhlas semata-mata karena Allah pada setiap amal saleh dan ibadah. Kemudian yang keempat, seorang mukmin akan diberi ganjaran atau pahala berdasarkan niatnya. Pak Alim ulangi.
seorang mukmin akan diberi ganjaran atau pahala berdasarkan niatnya. Kemudian yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh jika diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah, maka ia akan bernilai sebagai ibadah. Pak Alim ulangi, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh jika diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bernilai sebagai ibadah. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini termasuk hal yang bisa memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu termasuk pintu di antara pintu-pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.